Saudari yang terkasih, kita manusia suka berkelompok dengan mereka yang tanda petik senasib. Satu suku, bahasa, agama, satu keadaan, termasuk satu pengalaman. Maka kadang kita mendengar ada kelompok barisan sakit hati karena satu keadaan. Kadang kita mendengar juga ada kelompok yang tak mau berpegang pada kebenaran objektif, melainkan pada keyakinan subjektif kelompok. Dan mereka menganggap yang paling benar dan baik, hebat dan akurat adalah kelompoknya. Kelompok ini sering mengklaim sebagai pihak yang paling sah, melakukan tindakan ini dan itu, dan yang lain dianggap keliru, maka sering dihalang-halangi. Ada orang yang mau membantu, tetapi dihambat karena bukan dari kelompoknya. Ada orang yang mengajukan usulan cemerlang, tetapi tak diterima karena bukan berasal dari grupnya. Ada orang yang mau menyumbang, tetapi ditolak karena bukan dari golongannya. Orang mau berbuat baik dilarang karena katanya bukan orang kita. Maka dibuatlah isu macam-macam untuk mencegahnya. Sri Paus Fransiskus pernah membuat pernyataan yang mengagetkan. Saya percaya kepada Allah, tetapi saya tidak percaya kepada Allah Katolik. Tidak ada Allah Katolik. Allah adalah Bapa bagi semua orang. Sri Paus kiranya mau mengatakan bahwa Allah yang sesungguhnya, kalau ia Allah, bukanlah Allah yang terbatas pada kelompok tertentu, terkotak-kotak, terpisah-pisah. Allah ini, Allah itu, Allah ini, Allah itu. Allah menciptakan dan mencintai semua orang. Allah juga memberi kesempatan kepada siapapun berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah, bukan kepada orang-orang tertentu. Tidak ada orang yang berhak memonopoli perbuatan baik. Semua orang berhak untuk terlibat dalam karya Allah berbuat baik. Dalam diri setiap orang apabila Allah kehendaki, ada kebaikan yang patut kita hargai dan patut kita apresiasi. Saudara-saudari yang terkasih, mendengar laporan ada 2 orang lain yang dicurahi oleh roh kenabian, Yosua meminta Musa mencegah mereka untuk berbuat seperti Nabi. Jawaban Musa mengagetkan Yosua karena Musa justru bersyukur karena ada orang lain yang dikaruniai oleh roh kenabian. Bahkan ia berkata, semua orang mendapat roh kenabian, syukur kepada Allah. Dalam Injil kita dengar Yohanes dengan bangga melaporkan kepada Yesus bahwa mereka berhasil mencegah orang yang bukan berasal dari mereka mengusir setan. Kami cegah orang itu. Yesus kaget dan menegur mereka. Jangan kamu cegah dia. Orang yang berbuat baik seturut kehendak Allah, mengapa dicegah? Walau bukan berasal dari kelompok kita. Roh Allah bekerja dalam diri mereka semua yang berbuat baik. Maka Yesus akan berkata, apakah kalian merasa lebih saleh, lebih suci, dan lebih pantas dibandingkan mereka? Itulah mentalitas Farisi, ahli Taurat, orang-orang tua-tua Yahudi yang merasa lebih unggul daripada yang lain. Merasa lebih berhak untuk berbuat baik dari siapapun. Mereka menilai yang lain tidak berhak, lebih buruk. Yesus meyakinkan para muridnya bahwa orang yang berbuat baik digerakkan oleh roh Allah. Maka mana mungkin ada orang yang memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan pada saat yang sama menjauhi bahkan mencaci Allah. Yesus menegur mereka yang menyesatkan orang karena moralitas yang bejat, yang menjadi batu sandungan, yang justru menghambat orang masuk dalam kerajaan surga. Maka di dalam Matius 23:13 Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu semua orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang.
sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi orang yang berusaha untuk masuk. Ada orang ingin berbuat baik, dihalangi, sementara ia sendiri tidak melakukan perbuatan baik. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ensiklik Laudato Si, Sri Paus Fransiskus mengajak semua orang yang berkehendak baik, siapapun, untuk terlibat dalam karya Allah, yaitu merawat bumi, rumah kita bersama. Bumi hancur dan manusia babak belur karena sikap serakah dan jahat orang-orang tertentu. Dan kita diajak untuk mengubah sikap dan gaya hidup, seraya membuka diri dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berbuat baik. Kita diajak untuk bekerja sama dengan semua yang berkehendak baik untuk menyelamatkan bumi, melindungi manusia. Maka dalam program vaksinasi pencegahan COVID, kita juga diajak untuk bersama-sama dengan semua orang, siapapun yang berkehendak baik, untuk melakukan kebaikan mengatasi wabah corona. Itulah juga yang ditulis oleh Sri Paus dalam ensiklik Fratelli Tutti, yang berarti saudara-saudari semua. Kita semua saudara. Mengajak kita untuk terlibat berbuat baik dalam persaudaraan dan persahabatan sosial dengan siapapun, sebagaimana dicontohkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Itulah yang harus kita lakukan dalam keluarga. Memberi kesempatan kepada siapapun untuk menjadikan keluarga kita kudus. Bahkan anak cucu pun berhak untuk berbuat baik bagi keluarga kita. Itulah juga yang harus dilakukan dalam gereja. Bahwa setiap orang karena rahmat baptisan berkesempatan berbuat baik bagi gereja, berkesempatan yang sama dalam pelayanan dalam gereja. Itulah juga yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa setiap orang dari kelompok apapun, dari golongan manapun, bisa dipakai oleh Allah untuk berbuat baik. Maka tak seorang pun mungkin berkehendak baik akan menghambat kita untuk berbuat baik. Bukankah Allah itu satu dan Roh Suci itu sama yang berkarya melalui berbagai macam orang? Justru orang yang dicurahi oleh Roh Kudus akan terbuka kepada karya Roh Allah. Roh Allah yang bebas menentukan dan memilih siapapun untuk berkehendak dan berbuat baik. Siapa tahu kita, saudara-saudari, juga dipilih oleh Allah untuk berbuat baik. Siapa tahu teman dan saudara sebelah, kiri dan kanan, depan dan belakang kita dipakai oleh Allah untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu yang besar. Dan kita diajak untuk mendukungnya. Saudara-saudari yang terkasih, bahkan kadang-kadang perbuatan baik itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak diduga, tetapi dipilih oleh Allah. Menyaksikan bahwa Roh Allah bekerja dalam diri orang lain, siapapun, maka kita patut bersyukur seperti Musa. Memberi apresiasi, jangan dicegah. Kalau ada orang yang berbuat baik, siapapun ia, walau bukan dari kelompok kita, bukan dari keluarga kita, bukan dari golongan kita, bukan dari keluarga kita, bukan dari orang yang kita kenal, Yesus akan berpesan, jangan kamu cegah dia.